Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, kita punya penceramah sudah datang. Sekarang di mana Om posisinya? Korea Lagi di atau Purwokerto kemarin dari Korea saya. oh, oh lagi di Indonesia? Ya di Indonesia. Oh, sampai kapan? Sampai inilah, berarti awal September saya udah balik lagi ke Irlandia saya. Oh, Om, loh, sekarang tuh sebenarnya apa ya? Mukimnya tuh di mana? Atau paling banyak Saya menetap? malamnya di Itali sih, tapi masih beberapa kali ke Irlandia ya gitu. Oh, iya, iya. Ini tuh kita punya challenge kalau event bareng speaker internasional seperti ini, kita harus nyocokin waktunya yang susah ya. Betul betul. Oke, saya kasih prolog dulu ya. Ini, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari komunitas Machine Learning ID mulai kick off untuk kegiatan ya. Nah, kami coba dari online dulu, kegiatan online. Nah, kebetulan tema pagi ini kita akan jadi vibe coder ya, vibe coder, vibe coder. Kita akan pakai agent AI untuk mengaudit apakah ide kita itu novel nggak sih? Jangan-jangan ide kita nggak baru-baru amat itu. Jangan-jangan sudah ada yang explore, jangan sampai kita nggak aware atas itu sehingga penelitian kita nanti ya sia-sia sih nggak, cuma jangan sampai ada banyak bagian yang harus diulangi karena kita nggak tahu bahwa ada yang lain, ada penelitian yang sama. Nah, pagi ini kita sama Mas atau Pak Nur Arifin Akbar. Posisi saat ini adalah peneliti, apa ya? Mungkin peneliti ya. Ini kontak ini Ya, masih 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 PhD student sebenarnya sih ya. Tapi kontaknya sebagai peneliti di di Universitas Palermo di Italia. peneliti di Universitas Palermo gitu. Nah, Ya. bidangnya kalau Mas Arif ini bidangnya sebenarnya bukan machine learning ya. Kayaknya lebih ke apa? Kripto, kripto. Apa sih? Lebih ke ini sih, kalau sekarang aku lagi ituin ke AI sebenarnya gitu. Oh, malah Jadi lebih malah ke ke arah ya apa neural AI network sekarang. itulah. Oh, iya. Nah, karena itu nanti kita pemaparan dulu ya, pemaparan. Ya, kita workshop Hmm, dulu, nanti pertanyaannya ditahan, hmm, tahan dulu, nanti kita simpan pertanyaan untuk di sesi berikutnya. oke oke Jadi, oke untuk Mas Arifin, waktu dipersilakan sebebas-bebasnya. oke. Oke, selamat pagi semuanya. Ini mungkin singkat aja ya, karena masih pagi. Ini mungkin nggak usah lama-lama ya gitu kan. Jadi kalau kita kan sebelumnya rekan-rekan sudah pernah itu belum mengenai auto researchnya by Andeka Parti. Bentar, auto research ini. Bentar, saya auto research by Andeka Parti. Nah ini saya share. Jadi sebenarnya pendahuluan ya. Jadi ini memang sudah ada ya untuk beberapa model untuk kalau kita riset di bidang AI namanya auto research ini paling populer, ini paling berdasar, ini auto research ada kapat. Jadi dia akan melakukan loop gitu sampai dia ketemu eksperimen yang dia mengendalikan kode base mana yang wrong, mana yang enggak gitu kan, mana yang salah, mana yang benar. Jadi di mana eh, apa di sini tuh dia akan otomatis riset ya sama kayak hacking face-nya yang ML intern dan hacking face. Nah, ini jadi kalau rekan-rekan sudah ada yang pengalaman di ML intern itu jadi otomatis quality ML code pakai Agile ekosistem seperti itu namanya ML intern. Jadi ML intern itu salah satunya adalah bagaimana caranya kita menemukan kebaruan dari sebuah riset gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah AI model atau ML model yang cocok untuk dataset kita. Nah, di situ tuh biasanya eh, rekan-rekan harus punya namanya pengetahuan di bidang machine learning dasar dulu lah gitu. Karena kalau untuk
yang advance sekali itu kayaknya terlalu inilah, terlalu apa, terlalu tinggi lah gitu. Jadi di sini saya akan share beberapa trik bagaimana caranya kita punya ini nih dalam sebuah riset gitu kan, atau misalnya kita mau ngaudit nih sebuah repo ya gitu. Nah, sebuah repo itu bagaimana caranya melihat misalnya, oh ini ternyata repo ini eh, sudah apa novel atau belum gitu kan, atau sebuah ide ML riset itu beneran novel atau enggak, itu bisa dikatakan harus direview ulang berdasarkan klaim yang ada. Nah, sebagai contoh di sini kan kita yang sering orang ini kan ini ke arah namanya archive seperti itu. Nah, contoh di sini saya klaim, oke. Jadi kita saya share ya. Jadi ini salah satu eh, ini kalau kalau kamu ada sampelnya, ada source code-nya mungkin bisa lah gitu. Cuma terkadang kita tuh melihat apa di machine learning itu baik yang overclaim gitu. Jadi di apa di ininya bilangnya apa, papernya apa, pas kita uji coba ternyata nggak apa eh, nggak novel-novel amat begitu. Nah, ini salah satu caranya adalah begini-begini. Teman-teman pada pengguna dengan Cloud Code ya, atau apapun itu ya. Jadi kalau di sini saya sudah siapkan salah satu reponya ya. Eh, jadi ini saya ketikkan. Nah, ini saya bikin di sini. Jadi ini yang biasa saya lakukan ya, yang biasa saya lakukan. Jadi eh, bagaimana saya biasanya meneliti kalau riset itu novel atau enggak. Nah, jadi di sini ada namanya skill ya. Jadi skill audit ini saya copy dari berbagai macam sumber gitu kan. Nah, ada integratif forensik, kita asset audit ini, dimana kalau kita sering apa eh, sering nulis paper tuh kadang lihat ini eh, apa situasinya benar atau enggak, formatnya benar atau enggak begitu. Di sini eh, udah saya siapkan untuk di sini. Jadi kalau di sini pertama gimana gitu kan. Jadi eh, yang biasa saya lakukan di sini eh, sebelum kalau teman-teman biasa dengan namanya LLM as a judge. Jadi bagaimana caranya kita mendefinisikan kode yang kita write itu novel, tapi kita itu nggak ngerti ininya apa eh, bener novel atau enggak. Di sini yang biasa saya lakukan adalah kita import skill dari MD. Kita ini sini ada di GitHub-nya ya. Jadi eh, apa mau situation audit atau apapun itu. Nah, biasanya kita menggunakan dua model yang berbeda. Yang pertama eksekutornya, yang kedua reviewernya. Nah, biasanya kalau itu review kan bisa itu idealnya menggunakan eh, model yang berbeda gitu. Jadi memang kalau bisa pun kalau yang saya bisa lakukan tuh menggunakan codec gitu. Jadi bagaimana caranya eh, apa kita bikin MCP bagian dari Cloud Code yang biasa saya gunakan, terus akan direview sebagai codec seperti itu. Nah, di sini bisa ini kan, jadi teman-teman bisa connect MCP dulu di di MCP-nya. Jadi MCP-nya bisa nambah gitu kan. Nah, terus kita tambah di MCP servernya, kemudian sudah connect, terus kemudian kita masukkan seperti itu. Jadi masukkan, kemudian kita manual review. Nah, di sini satu skill yang dibutuhkan dalam sebuah ini adalah eksperimen audit, ada satu klaim, paper claim audit, citation audit, integrity forensik, kill argument, proof of checker, gitu kan, atau review loop gitu. Nah, di sini saya contohkan ya di Cloud Code gitu kan. Bentar, saya ini terminu saya dulu. Oke. Hmm. Oke. Teman-teman saya kira sudah paham ya bagaimana cara menginstal skill dan lain-lain. Saya nggak perlu mengajarkan lagi ya. Itu ya Mas An ya. Iya, harusnya enggak. Penggunaan Harusnya sudah itu ya. Sudah ya paham lah skill. ya. Ya. Bagian skill kan tinggal minta aja si agennya untuk install aja sih. Betul betul. Iya. Nah, di sini contohnya saya ngambil bentar. Saya ambil screen saya. Gimana sih? Betul betul. Ya. Ada beberapa program, terus misalnya kita mau ngelihat salah satu program yang overclaim nih, menurut saya overclaim gitu.
Ini contohnya memory. Bentar. Memfit. Nah, nih. Saya ingat-ingat dulu soalnya saya ada lupa itunya. Nah, Iya. ini salah satu repo yang menurut saya overclaim. Menurut saya. Memfit ini. Ini sangat overclaim ini. Jadi dia mengklaim bahwasanya mana ya? Saya chat. Nah, ini Mavit ini favorite banget. Mavit ini jadi kita lihat reponya ya. Bentar. Ini saya yang ada bingung ini nggak bisa pakai Zoom. Nah, ini bentar kok malah klaim yang ini. Nah, ini jadi dia mengklaim adalah single memory layer untuk instant retrieval untuk long term memory, persistent, questionnaire, serial memory with databases. Oke. Dia klaimnya eh, higher accuracy on Locomo, oke gitu kan. Terus ininya seperti ini, pakainya smart frame gitu. Backgroundnya pada memory, efficiency sequence smart frame gitu. Nah, di sini kita mau melihat gitu kan, bahwasanya ini beneran berfungsi atau enggak gitu. Jadi eh, kemudian kalau sudah seperti ini, kita lihat ininya, spesifikasinya. Nah, ini apakah bisa ya dengan long frame itu bisa lebih efisien daripada vektor biasa gitu. Nah, di sini memang kita lihat ya apa eh, terlalu banyak repo yang di open. Jadi sebenarnya ini yang nggak benar-benar efisien amat begitu. Nah, terus oke, Memfit ini maka ini kan kita cloning itu. Nah, share. Oke, saya share ulang lagi. Nah, apakah ada Memphis? Jadi Memphis, oke belum ada. Kita git clone, oke Memphis di sini. Terus kita ini kan Cloud. Ya, nah sini kita pilih model. Modelnya ini saya sendiri kebetulan dari NAND router ya, gitu. Kita pakai DeepSeek Flash saja. Jadi dari Flash ya paling efisien. Terus kita summon audit eksperimen audit ini. Nah, eksperimen audit of this repo is that untuk reasoningnya kita itu medium aja ya. Bentar, reasoning effort ya. Effort Nah, sini thinking. Ya, effort effort. bisa Ya. faster, medium, high, max ya gitu. Semakin tinggi semakin boros token gitu kan. Kita ini yang medium saja lah. Ya. Terus kita apa? Audit, eksperimen audit dari sini yang sudah ada gitu. Jadi is that efficient enough to claim that frame based memory is efficient than anything else. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini kebetulan saya nggak ada persiapan sih, pokoknya ya udahlah gitu kan. Basic Flash, Medium. Karena mohon maaf ini LLM sangat boros sekali, Cloud tuh paling boros. Kalau mau rekan-rekan biasa PI agen juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai codec juga tidak apa-apa gitu. Cuma memang kalau menurut keseharian itu Cloud Code untuk review memang sangat bagus gitu kan. Ini kemudian dia ngeset MCP, dia akan ini ke codec, di codecnya otomatis akan ngaudit lewat MCP itu. Yang kita tunggu. Sampai sini mungkin rekan-rekan ada kesulitan untuk setup atau apanya. Sambil kita menunggu. Ini sebaiknya memang pakai dua harness yang berbeda ya. Jadi Iya, dua model ini, yang berbeda. oh gitu. Emang kenapa kalau Eh, misalnya pakai sama-sama sisi tapi beda model? kalau modelnya sama nanti yang ini jadi kayak loop gitu kan di ice lock gitu. Ini nggak akan selesai gitu. Kalau kita kan namanya alamat judge itu kan memang dia tuh menggunakan dua model yang berbeda supaya tahu oh benernya di mana sih ya gitu. Salahnya di mana gitu kan. Jadi Ya. kita perlu namanya second opinion seperti itu. Nah, kenapa nggak pakai sisi ini kan sisi ke codec ya, lewat MCP ya. Heeh, Kenapa nggak sisi ke heeh. sisi, tapi sisi satunya pakai misalnya kalau ini apa namanya tadi DS ya, DS, yang satunya Iya pakai sih ada cloud sebenarnya. misalnya Opus gitu. Apakah harness itu Masalahnya berpengaruh gini, akhirnya? Cloud itu kan
cloud code itu kan dia closed source ya, dan dia punya memori sistem sendiri gitu kan. Nanti saya khawatirkan ketika memorinya itu nanti malah intersection gitu. Makanya saya sarankan untuk menggunakan yang berbeda gitu, Oh iya, supaya hasilnya benar-benar netral lah, gitu kan. oh iya. Jadi Kadang tuh mengisyaratkan kalau pakai dia dua harness berbeda dari ya? sisi ke sisi, betul Iya, lah, sisi ke sisi nanti di overlapping, konteksnya ada transfer kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar dulu yang berbeda seperti itu. iya, Eh, iya. hmm, Oh apa Udah ya? ini lama sih. Nah, Konteks bleeding mungkin udah ya, pakai. macam itu ya. Nah, iya. Kalau kodek sih free version pun cukup ya. Jadi nggak perlu yang Sol gitu, yang model Luna yang high pun menurut saya udah lebih dari cukup Cukup itu ya. untuk untuk audit. Jadi nggak perlu berbayar juga gitu ya. Justru yang kita perlu bayar itu yang mocin-mocinya ini gitu kan, karena mocinya akan lebih sering dipanggil daripada GPT modelnya gitu. Oh, oh jadi Luna sama DS Flash memang cukup ya untuk riset pun cukup ya. Cukup cukup pakai model, iya cukup ini ya, pakai modelnya berbeda karena kodeknya saya runningnya di GPT itu apa, model berbeda itu. Cukup cukup banget itu. Untuk kita kita yang mungkin karena kan kita bukan apa ya diminta novelty yang kayak orang-orang China lakukan kayak di Xinhua atau packing atau berapa, kita kan nggak perlu sejauh itu gitu kan. Nah, jadi ya saya kira menurut itu pun udah lebih dari cukup, nggak perlu juga sampai opus gitu kita mau nyelesain apa di situ gitu kan. Oh, Eh, Opus pun enggak ya. Kalau Sonet Ya paling bagus sebenarnya Opus ya, paling bagus ya, Opus, Mitos gitu. Cuma kalau kita buat keseharian, ya ngapain begitu? iya, iya. Eh, jadi memang apa sebisa mungkin itu pakai model kalau perlu ya yang efisien aja, yang murah gitu kan, nggak perlu besar-besar supaya nanti kita akan terbiasa dengan model-model kecil. Kalau kita udah terbiasa dengan model besar, kemudian kita beralih ke model kecil, nanti kasihan skillnya kita nggak kepake di situ. Oh, Itu sih. iya, 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 Eh, iya, iya. Benar juga ya. Hmm. betul. Ya, skill, Mungkin saya jelasin ini sambil menunggu ya. Ini ya. apa sangat ini sekali sih. Ini berdasarkan skill sih gitu kan. Jadi memang apa tadi saya bikin ini juga saya dadak bikin. Nanti saya kasih reponya yang tadi. Ini repo mana nah ini? Oke. Jadi memang ada beberapa skill kan. Jadi di sini di websitenya skillnya tuh ada apa? Bentar, nih, skillnya di mana sih? Nah, di sini biasanya kalau kita mau bandingin ini kita atau 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 apa paling bagus yang mana sebenarnya tuh ada beberapa ini ya, beberapa database ya. Jadi bagaimana kita membandingkan antara klaim yang ada dengan eh, di web. Nah, bedanya kalau kawan-kawan kan mereka bisa menggunakan web biasa, bisa Google Scholar, Skyhub atau PDF export atau whatever gitu. Cuma kalau mau lebih cepat ya pakai MCP juga gitu. Jadi dia akan ini MCP, dia akan manggil misalnya Open Alec atau dia Semantic Scholar, itu akan lebih cepat seperti itu daripada kita menggunakan eh, sehari-hari seperti ini. Gitu sih. Nanti bentar GitHub-nya ini sudah saya taruh di CIP, ini baru bikin reponya, dia di set audit di sini. Karena skillnya ada apa aja, ada auto review, ini auto review loop. Nanti ya kalau ini udah jauh kita set audit, ini yang paling sering digunakan untuk researcher supaya bener nggak sih ininya apa formatnya atau apanya gitu. Bener nggak sih kalau dia tuh yang diklaim itu sesuai dengan apa ada atau jangan-jangan dia kita sih ngarang-ngarang seperti itu. Nah ini kalau yang sure kita lakukan adalah eksperimen audit, di mana eksperimen audit ini eh, kita pakai apa cross model gitu. Cross principle-nya adalah kita menggunakan reviewer kodek MCP, kemudian eh, eksekutornya send to reviewer gitu, fast to ininya, dan dia terus buat the eksperimen audit seperti itu. Kemudian eh, setelah itu resetokan dan sebenarnya selesai. Ini teman-teman sudah ya, sudah ini. Terus integratif forensik, kill argumen juga ada gitu, paper claim audit juga ada, proof checker atau result to claim. Nah, sampai sini mungkin rekan-rekan ada pertanyaan atau gimana? Skillnya spesifik untuk audit analisis repo ya? Atau
seberapa efisien aplikasinya? Benar. Ini tergantung ya gitu kan, tergantung repositorinya gimana. Tapi yang jelas namanya untuk repositori ini nih boros token gitu. Yang biasanya tuh kalau kita ngaudit itu kadang tergantung reponya ya, gedenya gimana. Kadang 1 M itu 1 menit habis itu. Satu juta token itu kadang habis dalam 1 menit. Tunggu Tapi ada kan yang lain. kalau dari skillnya ini kan lebih ke riset ya. Jadi misalnya gini, Eh, saya punya ide nih, saya punya eh, ide riset, terus eh, saya punya apa ya pengetahuan sebelumnya gitu ya, prior eh, knowledge gitu ya. Terus saya eh. tuangkan dalam bentuk Markdown lah katakanlah. Saya tulis di Boleh. Notepad atau Markdown. Nah, Hmm, atas ide itu kan sangat bisa ya kita minta dia mengaudit atau mengayakan ya ide itu ya. Jadi dari scratch dari awal banget ide mentah kita ya paling eh. hanya 1 2 paragraf gitu. Lalu Oh kita bisa minta bisa bisa bisa. skill ini ya untuk mengaudit ide Itu itu atau bisa ya. memperkaya iya ide itu. Bisa seperti itu. Nah ini hasil udah keluar. Ini contohnya ya. Ini yang paper menurut kita overclaim. Nah, Ya, repo yang bisa dilihat overclaim kan? tadi. Overclaim ini. Terus performance-nya fine, synthetic, fundamental, nolak common dataset, oke, interface, oke, dead code-nya enggak, synthetic nodal, nah, berarti kan dia overclaim seperti itu. Dan repo di GitHub itu banyak yang overclaim, mohon maaf saya bilang gitu. Startnya banyak, tadi itu ambiar gitu. Bisa kita apa? Ini kan ide discovery ya, monggo ini saya cari clear session ya. Clear version, monggo Mas eh, Mas Aan ada ide kah? Ini langsung saya ituin. Misalnya apa ya? Ide ide penelitian kita coba tes ya, ide Dia kreator penelitian. bisa bisa direksinya apa? Bebas ini saya ketikkan ini. Ini nanti package-nya beda lagi ini. Ini skin beda lagi. Monggo monggo. Oh, coba ini yang DeepSeek harness itu apa dia? Ada istilah baru, dia punya konsep baru namanya apa? Coba diketikkan aja di ini grup. Ini kita coba Ah ya, bareng-bareng nih. Kita coba nih. iya. Tunggu apa ya? Apa sih konsepnya DeepSeek Diketikkan aja nggak apa? Nanti nanti kita coba pas di sini. harness. Eh, Yang everything is plugin itu loh, plugin. coba di gitu ya. Sungguh saya cari ada istilah baru kok. Kita kayak tiap minggu punya ada istilah baru ya di dunia LLM ini ya. Aduh, apa ya? DeepSeek harness new concept Reddit. Hmm, Coba. everything is plugin. Ya, apa ya? Eh, Halo, izin tanya Mas. Ya, monggo. silakan. Eh, jadi ini tuh berarti spesifik langsung untuk mengaudit repo misalkan skill atau aplikasi yang sudah pasti dipublish di GitHub gitu ya. Kalau Iya, misalkan dia hanya publish papernya di tempat eh, lain gitu tuh, apakah termasuk di audit juga atau hanya spesifik di repo saja gitu Mas? bisa sih, bisa diaudit juga gitu. Itu ada namanya apa? Bentar, skillnya ya. Ini sebenarnya ada paper claim audit itu. Eh, Berarti kalau ini buat mengidentifikasi misalkan ada aplikasi misalkan contoh RTK itu Rust Token Killer gitu. Nah, itu iya, sama aplikasi lain. Nah, itu dibuat bisa buat ngecek apakah ini benar-benar bisa menghemat nggak sih gitu bisa ya buat ngeidentifikasi seperti itu juga gitu. bisa seperti itu. Jadi paper kan mereka juga overlap sebenarnya kan. Kayak apa Iya. RTK atau headless atau apa gitu kan ya memang mereka bisa kalau saya 60% tapi dengan datasetnya mana dulu. Coba kalau kita pakai dataset yang lain belum tentu juga dia sama gitu kan. Oh gitu. Terima kasih Mas. Eh, Eh, oh Mas ini Agung, sudah dapat nih. Boleh nggak dikirimkan ininya, papernya, link archive-nya misalnya? RTK Iya, kalau mau tadi apa ya, RTK ya. itu kayak nah ini kalau dia kreator nih modelan bentar aku tak ini ya eh tanya aja dulu nih bentar RTK oke kode primer bentar saya tanyakan dulu idenya ya bentar nah ini contohnya nih saya
Saya lagi ya yang tadi eh share ide kreator nih. Saya masukkan ya Mas ya, potential research of dynamic context hotel loading for verification for micro which sebenarnya coastal dependency ini ada contohnya enable real-time configuration of key focus on area of analysis memory consistency using rapid reload dependency of solution and for verification of potential semantic chain to prevent deadlock. Oke. Kita eksekusi. Terus peran human in the loop-nya tuh, peran humannya apa dong? Nanti kalau sudah selesai ya. Ini kan ada nih website nih. Ah, Kan dia ngerjain nih, si ah. Marnusnya, Nanti dia ada skillnya, hasilnya. dia ngerjain Pas end to end gitu makronya ya. makro. Nanti makronya apa? Sih kalau nanti kita dia suruh milih gitu. Untuknya gimana gitu kan. Ini ada contohnya. Dan Mas Cahaya Wirawan ini lagi dari Austria, ini lagi di Jakarta gitu. Loh, oh lagi di Jakarta? Lagi di Jakarta. Oh, masa? Jakarta atau ini Mas, Palembang? Nyari nangka biasanya, Mas Irawan itu. Eh, Nah, nih, Misalnya gini, ini ini contohnya nih. katakanlah ada mahasiswa S1 ya, dia lagi nyusun skripsi Eh, atau tugas akhir ya. eh, Nah, hmm, bisa jadi dia kan nggak punya pengetahuan prior knowledge-nya yang cukup gitu ya untuk hmm, punya intuisi atas output dari si proses ini, si skill ini kan. eh, Nah, itu eh, gimana caranya dia sendiri mengaudit, jangan-jangan dia percaya aja nih, ini skillnya bagus nih, skill bagus, dia sudah web search, dia sudah kalau ada eh, kode misalnya ada kode atau pseudocode dia sudah convert jadi Python atau JS dieksekusi gitu. eh, Dimana hmm. jangan sampai ini overclaim juga nih gitu. Output dari ini overclaim juga misalnya. Nah, kalau untuk orang yang nggak punya Makanya kan prior knowledge itu gimana? eh, nah itu makanya sebagai orang gitu ya misalnya kita harus tahu apa yang kita lakukan gitu ya mau nggak mau harus belajar gitu kan. Ini nggak beres juga jadi kan nama human in the lab itu tetap di kita gitu kan. Ini adianya nih saya contohkan ada kok DI di akhir ternyata nggak ada papernya. Nah dari TOEFL itu jadi kan kita lihat nih findingnya gimana. Terus apa diagnosisnya dan terus kemudian ada dua ide gitu kan kita cari lens yang lain gitu. Eh, ini skill aja sih gitu kan gitu. Kalau kira-kira masuk akal kita jalankan, kalau nggak masuk ya udah ya gitu. Jadi kayaknya proses apa ya, waktu dan biaya untuk riset kan memang bisa ditekannya. Jadi ini kayaknya kan bukan hanya soal mengaudit apakah ide kita ini novel apa enggak ya, bahkan apakah ide kita ini apa ya layak dijajaki apa enggak gitu kan. Bahkan sampai ke level itu kan bukan hanya soal Eh, kebaruannya. Kalau lihat dari ini kan oh itu belum ada sama sekali penelitian sebelumnya kan. wah Berarti kan oh ini oke nih ini gitu. Nah, menimpa saya ini kalau tanya chat GPT langsung apakah untuk channel itu kurang hasilnya kita harus kasih promptnya yang itu sih yang harus deep juga jadi idenya memang harus benar-benar dari kita gitu kan kalau ini kan ide dari namanya ide dari AI itu tidak akan sebagus ide dari manusia gitu. ya iya pasti. Pasti ya, cuma kita punya idea, coba tolong dong ekspor kira kurang lebihnya mana gitu kan. Nanti dari situ ideanya kita mau submit di paper mana. Setelah itu kalau kalau saya bilang papernya target yang mana misalnya mau netor ya gitu kan. Netor baru direview nanti kira-kira yang pas untuk netor itu apa gitu. Nah, ini kita brainstorming ya. Jadi kita lihat landscape-nya, lalu direction-nya, impact gitu kan Acing-nya Code.js di kontainer apa problemnya gitu kalau landscape survei terus ada 8 atau 12 ideas di situ prioritas ID-nya seperti apa gitu kan kemudian kita eh yes gitu contohnya gitu nih bentar oke kita yes kita contoh ya ini tadi kayaknya gue soalnya nggak jalan karena saya pakai gratisan gitu Bentar, ini kita itu kan namanya juga ide AI kan, ide AI memang memang apa itu ya kita pertama overclaim pas implementasi lah terus emang gitu doang gitu ya kurang bagus sebenarnya sih. Karena ide-ide yang kemarin publish di KDD pun juga rata-rata dari human bukan rekananya AI gitu. AI cuma sebagai loop aja cuma oh ya loopnya gimana bagus atau enggak gitu kan dia hanya menguji coba hipotesis dia bener atau enggak seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kalau eksekutornya Opus model Cina ya bisa aja sih gitu kan bisa aja cuma apa ya
nggak sayang begitu. Jadi bagusnya kalau reviewer itu pakai model-model mahal gitu. Jadi idenya berapa, terus eh, yang model-model mochinya digunakan untuk eksekutor gitu. Kalau eksekutornya Oppo, Xperia, model Cina ya ya bisa-bisa aja nggak ada masalah sebenarnya. Tapi sarannya itu adalah satu dua model, yang satu biasa atau tinggi, yang satunya lebih tinggi banget karena apa tokennya sangat boros sekali seperti itu. Ya. Jadi dengan begini kita cepat memvalidasi ya. Jadi kalau kita punya ide, ini layak dilanjut apa enggak gitu, cepat aja ya. Cepet aja. Cuma di sini kan kita pinjemin dulu misalnya Igana Hmm? Dynamic plugin Heterolat for microkernel AI gitu kan. Nanti microkernel AI Ya. yang seperti apa kan cuma kita yang tahu begitu. Hmm. Jadi ini kayak kerjaan mekanis, kerjaan admin itu kita delegasikan ke AI semua ya. Betul. Cuma kita nggak pada 100% ya. Kadang itu kan kalau kita nggak punya domain knowledge yang cukup, misalnya kurang lebih kayak gini, kita harus tanya dulu nih eksekusinya gimana gitu. Karena eksekusinya apakah dia benar atau tidak gitu. Karena pengalaman ketika dari ide bersama dengan AI kelihatannya wah gitu, apa di eksekusi ternyata nggak sebagus yang kita hasilkan gitu. Oh, bisa bisa begitu juga ya. Seperti itu. Karena ide AI itu adalah mereka overclaim gitu. Ya kalau namanya AI kan itu ya, dia terlalu pede sih bahasanya. Kalau Nah, kalau pede, gitu kayaknya gini. kalau gitu kan gini, skill kita kita manusia ya di bidang apapun Hmm, berarti kan hidup hmm, berdampingan sama AI ini kan, jadi skill utamanya adalah bagaimana bisa mengenali apakah output dari AI itu memadai atau bahkan nggak layak hmm, atau hmm. bagus gitu ya. Kan justru itu ya Betul, sekarang. betul. Nah, problemnya kalau kita sendiri nggak punya cukup pengetahuan, itu gimana? Ya, kalau mau nggak mau harus belajar kita. Nggak bisa kita mengandalkan AI 100%. Oh, tiba-tiba saya percaya Samina Wato dan 100% sama AI. Nggak bisa seperti itu. Hmm. Hmm. Skill bisa diterapkan, skill AI, machine learning atau apapun. Tapi tetaplah domain knowledge yang paling utama. Jadi malah sebenarnya kebutuhan utama kita domain knowledge itu ya. Betul. Hmm. Sudah ini cuma buat ini aja kamu punya ide apa gitu kan. Nanti kalau kira-kira yang menarik mana, menurut AI bagus, menurut kita nggak bagus ya kita pakai yang itu gitu. Hmm. Jadi Ini harus paling ini ya, intuisi manusianya ya, justru ya. Jadi ya. betul. Heeh. Ya ini kan udah kita Eh, kita tinggal aja. izin Mas tanya, Ayo, tanya Mas. silakan. Monggo, monggo. Berarti ini kalau kita jalankan audit ini berarti untuk systematic literature review tetap perlu dijalankan ya untuk validasi dari papernya langsung gitu ya. Nggak kita Iya betul. langsung terima saja hasil dari audit ini ya. Enggak, iya. Kita perlu data review sendiri seperti itu. Jadi kan tadi apa idenya yang tadi yang pertama ya saya scrolling itu kan eh, kayak contoh nih. Pertama kan saya masukkan kan gini, potential reset of dynamic ini average analysis labour loss ini kan harus harus ini yang masukan pertama tuh harus dari human seperti itu, bukan dari AI sebenarnya. Ini yang dia kreatornya itu dia harus namanya dinamik udah dia data review, dia punya ide, baru dia masukkan ke sini gitu. Tapi ada juga Ini kan kali ya contoh skill saja. untuk SLR, ada juga ya. Apa? Skill Ada untuk ini ada sistematiknya kalau pasti ada ya. skillnya Literatur review kan ada kan? ada sebenarnya, tapi nggak harus sistematis banget sih. Kalau teknikal itu cukup cukup mengira-ngira apa trennya seperti apa. Soalnya kalau benar-benar SLR menggunakan metode mana apa yang SLR beneran itu menggunakan Prisma itu ya lama Prisma. seperti itu. Lama sekali itu. Iya, Prisma dan kawan-kawannya itu. Betul, masih lama sih. Ya, skill kan bisa dibikin ya skill itu. Yang penting kita tahu cara kerja kita gimana, prisma metodologinya seperti apa, terus kemudian riset KPI seperti apa, paper satunya seperti apa kan bisa dibikin sebenarnya. Yang penting kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan gitu. Berarti kita Ini bisa juga, spin banyak dong ya. Kita buka berapa banyak sekali ide. ya. Kalau token Betul, kita nggak terbatas ya. Kita punya berapa ide gitu, kita betul. jalankan bersamaan gitu ya. Betul, ini Asep, bentar, Asep. Tuh kan udah 5.000 token sendiri nih, ini outputnya ya, belum belum keluarnya ya, ini. Eh, Bentar saya jalankan, saya cek usage dulu ya ini di Baddance-nya saya, bentar. Oke, ini belum sampai ini aja udah ngabisin tokennya luar biasa nih. Eh, Ya, token maxing ya.
Aku langgannya 50 USD lagi nyoba gitu kan. Bener-bener. Nah ini. Ya kita kalau di Indonesia kan karena ini sih irisan sama waktunya Chinese sih. Ya kalau pakai DeepSeek pasti kena yang peak eh, hour-nya. Nah, ini kurang lebih udah segini sih, 6%-an ini untuk current sessionnya per 4 jamnya. Ini pakai DeepSeek Flash, terus apa gitu. Kan ya emang mau nggak mau emang apa 20 nggak cukup, 60 kebanyakan gitu. 20 nggak cukup, 100 kebanyakan, jadi cari yang tengah-tengah. Tapi kalau dari perspektif riset secara keseluruhan kan berarti lebih murah ya biaya untuk Lebih murah. Saya secara biasanya total ya. pakai model saya pakai model A, terus saya gabungin sama apa nine router supaya tokennya nggak boros gitu. Terus itunya medium gitu. Karena pernah nyoba high, wow langsung habis itu. Nah, perbedaannya kita pakai medium sama high banyak nggak sih dalam perspektif output sebagai Oh untuk banyak, bahan kita penelitian ya? ya banyak banyak sekali itu. Oh, bang bagus banget ya kalau high itu bagus ya. Lumayan bagus, lebih lama, tapi ya apalagi yang ultra itu kan, wah itu mah hanya hanya Sultan yang bisa gitu. Hmm. Ya kalau Ultra kan paling ya Andre Karpati atau si Ada siapa yang Karpati ya. yang developernya Sisi itu. Ya, eh, tapi yang saya heran itu kodek loh, kodek free-nya udah sangat cukup sih kalau buat itu ya, untuk buat sehari-hari gitu, kodek gitu. Di ChatGPT desktop itu, oh sangat, ini aja tuh, Cloud Code masih belum itu kan, masih belum runningnya banyak nih, 20 menit, terus apa gitu. Nah, anak zaman AI ini kadang satu hari tuh bisa lima percobaan, 5 ide, ketika eksekusi nggak ada yang bagus, buang gitu. Kalau saya biasanya kalau ide yang kurang bagus saya akan jadikan proceeding gitu. Kalau yang bagus saya jadikan jurnal gitu modelnya. Oh bisa bisa jadi produktif ya karena bisa untuk proceeding juga ya. Hmm. Bisa-bisa. Ini salah satu apa? Ini ide saya kan berapa kali nyoba eksperimen itu, yang beberapa gagalnya itu bisa jadi proceeding sih gitu. Hmm. Jadi nggak sia-sia juga ya nungguin ya atau nggak sih walaupun kayaknya kurang Kadang kurang tapi proceedingnya tuh tapi coba jangan proceeding. Hmm. jangan yang level A juga, jangan apa ICML juga, apa Near IPS jangan, masih ditolak Ya. lah ya gitu. Eh, ini kodeknya langsung itu langsung langsung habis ya, ini kayak kode gratisan gitu. Langsung habis dia. Jadi emang sarannya apa untuk AI untuk zaman sekarang itu paling enggak ya idealnya itu AI-nya sendiri itu sekitar 50 USD sebulan, untuk kodeknya 20 tuh udah cukup sih. Nah, ini kan langsung keluar itunya. Eh, jadi ini ada beberapa ide kan. Jadi dari situ kapasitas paralel masih model. Jadi lensnya gimana dari metode transfer, elang kode chain, terus migration, race-nya bagaimana, effortnya berapa, metodenya bagaimana, terus code disk ini, kemudian plugin overhead. Jadi ada langsung 11 ide gitu kan dari sini. Hot reload, chest shift, ukuran ini ada 11 gitu. Nah, mau yang dieksekusi yang mana ya terserah gitu. Kita sih nggak memaksakan. Monggo di sini ada pertanyaan. Kode listrik nih skema versi kode migration, keep ekosistem model. Oke. Ini mah kalau level tugas akhir atau skripsi ngerjain ini sehari selesai ya skripsi ya dari depan ke belakang ya udah Ya, sampai sampai tugas akhir sampai programnya ya kalau tugas biasa akhir kamu biasa selesai ya. Tapi nanti kan yang banyak kan pas sidang gitu. hmm ya hmm ya ini zaman sekarang harusnya nggak mungkin dong orang putus kuliah karena skripsi ya karena Hmm. skripsi bidang apapun kan mestinya kan bisa diselesaikan dengan AI apalagi dengan skill yang kompleks kayak gini yang lengkap dari Ya, ya. mengaudit idenya, brainstorming Eh, ide, sampai mengaudit juga ide-idenya sendiri, sampai mengeksekusi. betul. Nah, ini Kecuali eksekusinya harus manual ya, kayak wawancara segala macam. ini kan tetap aja manual kalau buat saya sih gitu kan. Ini sudah ketemu, ini saya share lagi ya. Jadi sudah ketemu idenya, ada beberapa. eh, udah ini media reportnya, sudah ada markdownnya. Jadi elemented idea, not elemented, ranking 4, nanti dia akan indikan rankingnya, reversible efek itu dari kode ke agen. Nah itu reverse manualnya estimated 50 ini reduction ya gitu. Ini bisa ini
kemudian itu udah seperti itu. Mungkin cukup ya untuk ininya. Iya, bakal lama tuh idenya. Tapi ini kan tadi dari Iya, ide, bakal lama ide kasar modelnya. sampai ya eksekusi gitu ya. eh, Nanti kalau sampai eksekusi, waduh itu lama lagi itu. Nah, itu harus Tapi kan bisa benar-benar ya, lah secara konsep kan ada gitu, bisa. fiturnya ada, skillnya ada, Eh, tinggal kita makainya apa enggak gitu ya. Hmm. eh, Iya, jadi sudah proses penelitian itu sudah berkurang banyak ya, secara waktu dan maksudnya biaya sih biasanya. betul betul. Atau kalau tidak kualitasnya berarti lebih baik ya, karena dari awal kita kita sendiri sudah idenya sudah difilter atau idenya sudah di backup dengan riset, apakah ada riset sebelumnya atau angle-nya yang sebelah mana, kita mau ambil angle sebelah mana, itu kan sudah kita sudah lebih baik ya, karena sudah terkurasi kan. eh, Kurasi, iya. eh. Nah kayak gini kan Nah, jadi ini problemnya kan kebetulan sekarang nih di apa manusia ya, saya datang ya. betul. Problemnya kan di gimana kita Di nanya ke manusia. AI atau ke proses ini ya, kan di proses ya. Terus gimana kita handhold apa ya? Kita menuntun misalnya kalau di prosesnya ini kayaknya kurang deh. Harusnya skillnya itu Betul ditambahin, betul. skillnya di tweak ya. Sama nanti Betul mengaudit betul. outputnya kan. Iya iya betul ada outputnya. Tadi kan 12 ide kan oke, oh, ini bagus banget ya. Nah, kan kalau kita nggak Eh, punya pengetahuan atau intuisi untuk membawi ini terlalu oke gitu, ini nggak mungkin kita lakukan. Misalnya, ini terlalu cetek gitu misalnya. Oh ini sama sekali nggak eh, mungkin misalnya saat dia mengawinkan ide apa dengan apa yang ini nggak mungkin banget. Kalau mungkin pun mungkin biayanya akan terlalu gede. Ya. Nah kalau kita nggak punya pengetahuan itu kan jadi apa ya? Ya jadi gagal gitu, gagal karena kita berjalan ke arah yang salah kan hanya karena AI kasih kita output itu ya. betul betul. Nah, kalau misalnya nih kita peneliti baru ya. Nah, gimana caranya kita komunikasi ke supervisor misalnya? Ini menurut saya Hmm, ini udah oke nih. Ini ya, hmm, ya ini dari AI, brainstorming dengan AI dengan proses seperti ini, terus hmm. menurut pengetahuan saya ini oke gitu. Nah, cara kita nanya ke supervisor itu gimana? Bahwa kan supervisor yang mestinya punya pengetahuan lebih banyak lah katakanlah ya, dan punya pengalaman ya, punya intuisi yang lebih Hmm. baik daripada kita ini. Nah, gimana cara kita nanya ke supervisor soal ide ini gitu, soal ide Nah penelitiannya? jadi kalau idenya gini gini, kalau di supervisor kan biasanya kita ada project ya. Ya, Apakah idenya itu sudah project kita atau enggak? Itu kan cuma kita yang tahu. ya sayangnya ya, Gitu. Jadi mereka kan misalnya saya dapat proyeknya apa gitu kan, bagaimana penelitian ini bisa itu gitu kan, dari dasarnya ke sini. Yang tahu kan cuma kita gitu. Bagaimana ya. cara menghubungkannya, pikirannya seolah-olah setelah itu jadinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita di ML ya atau di computer science, Hmm, berarti satu-satunya cara hmm, kita mengaudit kalau dengan tadi ya pengetahuan kita kan terbatas. hmm. Sementara kita berharap orang lain, misalnya supervisor, juga belum tentu supervisor di bidang itu ya, belum tentu tahu Oh iya juga. belum tentu juga. Nah, satunya cara mengaudit, ya mengaudit konsep tadi, ya mau nggak mau kita Ah, kerjakan itu ya. Kita kena batunya apa enggak gitu ya. betul. Hmm. Kayak tadi kan katanya ada juga yang pas dikerjain, oh nggak bisa ini gitu. Atau makan waktu dan biaya terlalu besar nih kalau kita lanjut. Ya mau nggak mau. Nah, di sini nih, oke, saya juga mau perkenalkan lagi ini ada produk yang dibikin sama Mas Cahya Wirawan ini, namanya iDesigner. Jadi iDesigner tuh kayak end to end apa? Salah satu yang apa dibikin ini jadi atau namanya iDesigner. Cuma ini lagi rasanya lagi down ya, gitu kan, lagi down. Eh, Ntar saya itu kan. Jadi iDesigner itu adalah salah satu eh bentar Mas. Nah ini tidak designer itu salah satu end to end untuk memvalidasi bahwasanya machine learning model kita itu benar atau enggak gitu kan. Benar atau enggak. Terus kita mungkin masih belum the next version masih belum menggunakan real data, masih synthetic data. Kemudian nanti apa kedepannya akan bentuk mini-mini model yang itu kita sudah coba produknya itu nih dengan saya dengan Mas Cahya Wirawan, jadi sudah keterima kalau nggak salah di beberapa konferensi di IEEE, ada juga yang di Talo and Frances, intinya sudah keterima ya paling nggak ada 5 atau 7 paper yang bisa kita hasilkan dari cara seperti ini gitu. Ini masih coming soon ya. Iya, sayangnya masih error sih. Ini masih coming soon ini masih banyak Tiga pengembangan tiga. tapi
kurang lebihnya cara manualnya seperti itulah gitu, dengan skill-skillnya gitu kan, ide eksperimen. Cuma yang tadi ide eksperimen memang saya nggak upload gitu kan, karena itu memang apa berlaku sebuah tutor review dan tokennya habis banyak juga di situ. Token maxing. Iya tokennya Token maxing. Oh, malah kita bergerak ke arah situ ya, kayak pay to win ya. pay to win betul. Hmm. Eh, Eh, ini saya share ya ininya berapa nih tokennya nih penggunaannya nih, ini saya share di sini kan. Di NetRouter saya bentar. Nah nih, nah saya kadang saya pakai NetRouter buat ngedebug gitu kan. Ini kita ke arah mana sih tuh? Tokennya luar biasa nih, berapa M nih? 9 habis 10 juta token gitu kan baru tadi doang ini pagi ini. Habis 10 juta token gitu doang. Jadi ya kebayang cuma lihat review aja tokennya sudah berapa gitu. itu hanya ini ya, Ini hanya pun dua ide kecil sudah tadi ya. saya token saver semua ini ya, udah pakai apa? Compression, token saver udah max semua ini. Ini sudah Nah, caveman-nya, ponytailnya sudah saya aktifin gitu, RTK-nya. Eh, bisa kebayang kalau ini nyala semua. Ya 20 M kali ya. iya malah sekarang concern kita malah di biaya ya. Ini emang. Ya, cepet sih cepet. Eh, Kita bayar dengan ya, biaya tadi. hmm. Oh, iya. Monggo ada pertanyaan nih. Sebentar saya mesin dulu karena kalau mau deep sampai end to end itu bisa bisa itu tekan maxing bener ini. Hmm. Hmm. Tapi bisa kali di setup skillnya supaya mengauditnya hanya ambil berapa aspek aja gitu ya. Iya bisa bisa itu lah. Tinggal di edit aja itu ya skillnya. Hmm. Cuma kalau saya ya khawatirannya kan justru karena ini saking mudahnya sehingga Hmm, orang terutama yang nggak punya pengetahuan sebelumnya ya atau nggak cukup hmm, punya kekhawatiran kalau ya atas outputnya ya kan langsung make aja ini udah paling bagus nih soalnya udah pakai skillnya aja markdownnya berapa puluh ribu baris gitu ya misalnya terus dia udah hmm, web source dia sudah brainstorm dengan LM lain dia sudah bla 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 gitu mungkin juga ada SLR-nya ya sebenarnya secara terbatas ya. Terus bahkan kita udah hmm, tambahin konteks nih, saya udah tambahin konteks berapa penelitian sebelumnya nih. Dasar manual saya tambahin hmm, konteks itu di hmm, Python-nya. Nah, itu kalau kalau saya kan khawatirannya itu kan orang udah langsung masukin aja, lalu sayangnya layer berikutnya misalnya supervisornya nggak cukup eh, punya waktu untuk hmm, membaca gitu atau untuk mengaudit gitu. eh, Atau eh, bisa jadi jika dia bidangnya bukan itu sehingga kalau menurut dia oh ini make sense sih setelah dibaca sekilas oh ini make sense ini nah, kan akhirnya lolos ya nah eh, jangan sampai kan nanti di akhir kena batunya entah ada peneliti lain yang terus tadi ya menguji klaimnya atau dia sendiri nanti di masa depan wah ternyata saya ulangi lagi dengan pengetahuan yang lebih bagus ya dia sendiri pengetahuan yang lebih bagus dengan data yang lebih banyak hmm. misalnya oh, ternyata nggak bisa ini gitu. Atau ternyata salah banget nih klaimnya waktu itu Kenapa? salah banget. Karena kan gini, pas dia nyari kan, dia pakainya MCP, dia kan googling ke apa saya manggil sekolah atau apapun itu, dia kan rata-rata gini, klaimnya itu kan berdasarkan dari ya kira-kiranya AI ya, jadi kira-kiranya AI Iya. itu ini bagus itu karena dia hanya mengapa kalau kelemahan AI reviewer itu dia hanya membaca judulnya saja dan abstraknya saja begitu, Oh isinya iya. nggak dibaca. Oh gitu. Iya, Oh Letter Review PKI itu tuh hanya baca judul dan abstrak gitu kan. abstrak aja Nah, paling ya. kemudian dia itu dengan positioning, makanya kenapa ada beberapa letter review yang perlu kita buang gitu. Apalagi archive, kan archive kan di peer review, coba kadang kan ada yang overclaim juga, ada yang apa gitu kan. Nah, itu emang harus Iya. perlunya manual. Nah, cara Archive. gampangnya gimana? Ide yang mau diimplementasi apa gitu kan. Udah dari 12 ide tadi, coba jelaskan menurut bahasa kita sendiri, pakai purpose tentangan dengan bahasa sederhana, coba digambarkan alurnya gimana. Kalau kita bisa gambarkan kira-kira alurnya gimana, ya udah go on dengan ide itu gitu. Jadi nggak harus ikutin AI 100% gitu kan. Kalau AI terlalu kompleks terus kita nggak paham ya ngapain yang kita jalankan. Oh. Jadi cara apa ya? Cara kita mengaudit diri kita sendiri ya. Itu seperti itu ya. Jadi Betul. kita harus membuat ringkasan dengan bahasa kita atau kita perlu bikin flowchart sendiri gitu ya. Sesuai dengan pemahaman kita eh, gitu ya. Hmm. betul. Kalau kita belum bisa Karena bikin saya itu, pun yang tadi berarti sempat jangan saya pun lanjut. saya pun Ya.
Saya juga nggak percaya di tadi sih, saya juga nggak percaya begitu kan. Ya, Menurut Ayu benar, menurut kita belum tentu ya gitu. ya. Iya, berarti begitu itulah cara kita untuk apa ya bertanggung jawab atas idenya ya. Walaupun ide itu mungkin dari AI, ide itu dari obrolan kita, ide itu dari kita sendiri. Tapi cara kita bertanggung jawab, cara kita memiliki ide itu adalah dengan apakah kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, atau apakah kita bisa membuat alur kerjanya, flowchartnya, diagramnya, atau apapun namanya SOP-nya lah gitu, Hmm, atas ide hmm, itu ya. Kalau kita belum bisa melakukan itu, betul. bisa merangkum, belum bisa menjelaskan, belum bisa membuat alur kerjanya, itu maka jangan Eh, gunakan, gitu ya. Jangan dilanjut. betul. Eh, Iya, karena kan di satu sisi, ya saya sendiri juga produk seperti itu ya, produk di mana saya, ya saya akui, ini saya memang pakai AI di dalam penelitian itu ya, dalam penelitian itu di hal-hal tertentu, hal administrasi, hal eh, teknis, saya pakai AI gitu. Walaupun pakai AI-nya, saya sudah mencoba, waktu itu belum ada MCP, ya, konsep itu kan belum ada ya. Waktu itu paling kan hanya, iya membaca udah. dari berapa model, waktu itu masih pinter-pinteran model ya, belum ada MCP, agen itu baru banget ada Eh, agennya. Nah, jadi kan takut juga nih, wah nanti dituduh AI, ya AI sih, kalau AI iya ada pasti pasti ada peran AI. Tapi gimana cara kita untuk percaya diri dengan ide itu kan? Walaupun caranya, betul. salah satu caranya atau salah satu prosedurnya adalah memang kita lewat 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 channelnya si AI ini ada beberapa proses yang dilakukan oleh si AI. Bahkan kita angkat tangan prosesnya, kita nggak ngerjain sama Hmm, sekali gitu ya. Iya, oke hmm, oke. Ya menurut saya kalau untuk peneliti ya kayaknya itu juga skill yang perlu kita, selain skill mengauditnya juga skill gimana kita percaya diri dengan output output dari AI ini atau output dari penelitian kita gitu. AI di senior.org. hmm. Monggo, ada pertanyaan lain. Ini apa caranya memvalidasi ide kita ya gitu, menggunakan AI nanti kita di ranking kurang lebihnya gimana, dan kita harus tahu intinya gini, kita harus tahu bisa nggak kita jalanin gitu. Kalau nggak bisa jalanin mending lupakan karena buang waktu seperti itu. Hmm. Iya, iya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Monggo, ada yang lain, Silakan kalau ada ada yang mau ditanyakan. pertanyaan lain, terutama berkaitan sama proses ini ya, mengaudit ide atau proses penelitian lah ya, mungkin kali ya. Karena ini kan bisa end to end ya, dari depan ke Hmm. belakang ya. Sampai menulis kan bisa berarti ya. Bisa end to end. Untuk Bisa presentasiin. kalau kalau yang ini bisa. Kalau menulis kan selalu kita dituduh AI ya, kalau kita pakai MDAS, terlalu kalimatnya terlalu kompleks, terlalu runut. Nah, Eh, Eh, kita perlu edit manual atau kita bisa pakai skill lain untuk itu. Misalnya skill skill untuk mengurangi MDAS, skill untuk mengurangi kompleksitas kalimat gitu. Bisa sih kita pakai skill itu. Intinya kan dia tuh overclaim gitu. Tolong jangan overclaim dong. Kamu harus ini gitu kan, bisa skill gitu. Kadang apa itu yang dibaca tabelnya hasilnya berapa, dianya menginterpretasikannya berapa sebenarnya kan nggak begitu cara baca tabelnya gitu. Oh iya. Ya, Atau kita bisa bikin skill jadi sendiri kalau yang AI itu overclaim. ini. Eh, Ya, karena kadang kan kayak iya, contoh tadi bener tadi ya, tabel pembacaannya begini, nanti di kalimat di paragrafnya itu dia terlalu pede, bahasanya gede gitu ya, bahasanya gede banget gitu. betul ya. Terlalu gede gitu. Seolah-olah Eh, eh, Gitu sih, jadi apa terlalu ini, bentar saya kasih contoh aja beberapa skill ya yang apa, bentar, ini contoh nih, contoh pattern nih, contoh ini saya share ya ini linknya. Jadi bagaimana, nih saya temu aja ya gitu. Jadi kalau AI itu modelnya gini, di travel macam ini pasti AI. Kalau in our sample, one standard deviation in this with ini bukan AI, ini lebih lebih kalem kan gitu. Yang merah itu AI, yang hijau itu human gitu. Contohnya gitu kan, the coefficient berapa cross kolom gitu kan. Nah ini AI banget, promotional language, our bla bla bla, the different estimated. Nah ini loh perbedaannya jelas kan, pattern-patternnya gitu kan, fact distributionnya, no citation, ada no, terus formulatik, ininya open nya, content nya gitu kan. Nah ini overclaiming disprove, kalau di AI kan overclaiming ini disprove that minimum wage increase kalau deployment, sedangkan kalau kita estimate are consistent with the model deployment. Jadi yang atas itu AI, yang bawah tuh kayak IELTS gitu.
Eh, unsupported, ini kepribadian, vocabulary, dan yang lain-lain seperti itu. Ya mau nggak mau ini ya, memang domain knowledge ya, Eh, harus harus punya ya. betul. Iya. Nah, saya kasih linknya aja nih biar biar langsung ininya kasihan neneknya. Nah, nih, saya kasih linknya langsung. Dah itu kan patternsnya ini loh. Iya. Bisa pakai skill gitu, bisa sangat bisa pakai skill gitu kan. Tapi ya patternnya begitulah kurang lebihnya. Hmm. Hmm. Iya kalau keluhan di internet kan orang, oh iya, riset benchmark Bisa reproduce. sih ya, kalian bisa nanti kita apa reproduce lagi bisa gitu. Kita audit dengan auto review loop itu bisa. Bisa sih gitu kan. Hmm. Iya bisa ya reproduce reproduce. Bisa. Ini yang saya kasih di itunya masih sebagian ya, sebagai kecil ya nggak semua saya itu kan soalnya tiap orang-orang apa masing-masing itu beda sih cara cara dia apa menggunakan skillnya berbeda-beda setiap orang apa mungkin skill di saya cocok, skill di yang lain belum tentu cocok begitu. Tapi Setiap orang berbeda-beda. skill skill yang tadi itu sudah dipakai atau di teman-teman di kampusnya atau teman-teman penelitinya atau prosedur kerjanya tuh kurang lebih kayak gitu ya sekarang. Iya, kurang lebih segitu sih ya. Nah, kurang lebihnya untuk apa? Supaya overclaim gitu. Karena saya juga beberapa kali kan nge-review paper di Nature ya gitu atau di apa saya tidak kata apa kadang shortcode yang mereka share itu saya cek dulu ini antara antara drama itu mas atau enggak gitu. Ya, oh iya. Jadi mau nggak mau sebenarnya semua orang pasti pakai itu ya. Kita mau Pasti pakai ikut mereview jadi reviewer juga pasti idealnya gitu ya. Atau mungkin editor sekali juga bisa. Jadi mereka udah memasukkan ke pipeline mereka ya proses ini ya. Jadi begitu ada orang mm, submit penelitian di editor udah bahkan sebelum masuk ke mejanya editor mungkin ya udah lewat proses mm. itu ya untuk Biasanya itu di nggak di editor sih, editor cuma ngetik kata-kata tapi untuk klaim itu lebih ke arah reviewer biasanya. yeah. Ya nulis pakai 100% nggak masalah, nulis full AI pun nggak masalah. Yang penting itu mereka bertanggung jawab antara yang di apa tulis apa mereka beda sama hasil datanya gimana gitu. Karena saya suka bandingin gitu. Hmm, Kalau hasil datanya nggak begini, kok dia diklaimnya papernya begini gitu kan? Itu udah ya, tanda tanya buat saya kalau seperti itu. yeah. Mm-mm. Masalahnya di klaimnya ya emang. Kalau ya. Mm-mm. Ya kali saya ngadain satu-satu bisa datanya gini, ah, ya susah gitu kan. Tapi kalau Hmm. dipakai AI kan, oh iya matching nggak gitu. Hmm. Hmm. Yang sering saya audit biasanya di situ di mana? Di resultnya mana, terus hasil datanya mana, kemudian di papernya bagaimana gitu. Yang sering saya temukan itu mismatchnya di situ. Kalau cuma kata-kata apa udah terlalu common lah gitu. Kalau kata-kata AI itu nggak apa ya. Nggak apa-apa. Enggak, Yang penting dia sesuai omongannya. Kalau nggak kalimatnya sesuai, kompleks itu saya udah lah itu. ya. Apa? Kalau kalimatnya kompleks gitu ya kan, kadang kadang kan terlalu panjang gitu kalimatnya, terlalu banyak anak kalimat Nggak gitu ya. kompleks nggak Kalau apa-apa, tapi yang dibuat penting sesuai gitu. Yang penting sesuai gitu kan. Sesuai dengan hasilnya bener apa enggak gitu. ya. Self-familiar. Monggo, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini ya. Eh, ya silakan kalau masih ada pertanyaan nih. Ini Satu nanti jam bisa lebih dicoba kita sendiri nungguin ya. nungguin apa? Nungguin token maxinya ini. Ya. Atau ini ya, kita minta agennya untuk ngambil sebagian aja kali ya. Jadi kita pakai skillnya, tapi kita bilang ke agennya, tolong lakukan hanya berapa misalnya 3 atau 4 langkah gitu kali ya. Nah, gitu aja ya. Untuk mengurangi token maxingnya ya. Supaya nggak habis. Atau habis ini kita punya jatah 5 jam. Iya. Tapi misalkan ada set benchmark yang mau kita improve dengan itu ada gathered pipeline kan kalau set benchmark kan biasanya sudah ada shortcode-nya ya gitu. Jadi tinggal tinggal pakai aja sebenarnya sih. Kalau nggak ada itu yang repot itu. Kalau nggak ada papernya doang terus kita bikin kodenya mengira-ngira itu yang repot itu sebenarnya. Karena kita belum tentu juga bisa di-audit pakai cloud code, tapi belum tentu juga benar gitu. Hmm. Nunggu kayaknya kalau nggak ada kita bisa tutup ya, Mas An. Ya, udah nggak ada nih. Oke ya. Kalau nggak ada ya. Oke, Ya, Mas nunggu Arvin, bisa tutup aja. closing statement atau rangkuman atau apa? Silakan. Rangkuman untuk hari ini adalah tetap menjadikan AI itu sebagai human centric. Jadi whatever AI katakan jangan percaya 100% dan kita harus yakin bahwasanya si AI itu yang mereka eksekusi itu adalah sesuatu yang kita ketahui gitu. Yang kita Oh iya. bisa mengontrol itu jangan kita membuat riset yang seolah-olah kita sendiri tidak tahu itu Iya. apa. Iya.
Ya, 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 sangat setuju. Jangan mengerjakan yang kita tidak tahu. Iya betul, yang kita tidak menguasain gitu. Kita tidak tahu. Nah, kalau itu sedikit lagi, ukuran tahunya itu gimana? Misalnya kan saya merasa tahu nih gitu. Saya tahu kok Ya, cara. ya itu coba Kan coba saya jelaskan tahu ke nih. saya, tidak Ya, jelaskan ke orang awam, ya. bikin flowchartnya sendiri, kira-kira dari ide itu, bikin flowchartnya sendiri, kurang lebih episode code-nya bagaimana, dan jelaskan kepada orang awam nih kurang lebihnya gimana loh kayak gitu. Oh, Kalau dia iya. bisa menjelaskan secara sederhana, runtut dan itu artinya dia tahu gitu. Oh, iya, 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 ya, setuju. Jadi ukuran tahu kita adalah kita bisa menjelaskan konsep itu kepada orang awam atau ke biasanya apa ya? TLI itu kita jelaskan ke anak umur 7 tahun gitu ya kali ya. 7 tahun Kita ya, bisa dengan cara menjelaskan. sederhana gitu. Itu kita artinya paham gitu. Ya, kalau kita bisa menjelaskan berarti kita tahu ya. Kalau kita tahu berarti Eh, kita bisa pakai output dari AI gitu ya. betul. Apa? Kita kita bisa bertanggung jawab atas output AI itu. Oke, Mm. oke.